Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga Bapak Ibu pada sehat-sehat ya. Ini memang super flu ini sangat amat merepotkan ya. Penyakit yang masih mirip-mirip sama COVID. Cuman nggak separah COVID gitu ya. Cuman dia kayak flu biasa, cuman dalam waktu lama gitu. Dan lumayan mengganggu. Saya termasuk yang nih sampai kan kadang-kadang flu tuh telinga kesumbat ya. Ini telinga kanan nih udah hampir seminggu kesumbat gitu. Jadi nggak enak. Cuma kalau mau mengeluh mah banyak yang mau dikeluhin sebagai manusia. Tapi sampai di titik ini bukankah kita harusnya bersyukur aja? Justru sakit itu saya kemarin nonton di YouTube itu, sakit itu membuktikan bahwa manusia itu berkembang dan bertumbuh. Jadi kita diberikan kekuatan tambahan imun untuk bisa ngelewatin ini ketika kita nanti sembuh gitu ya. Jadi sakit penyakit membuktikan bahwa kita manusia yang rupanya Tuhan ciptakan untuk bisa berjuang dan bertahan. Sakit masalah itu justru membuat kita makin kuat. Ada istilahnya, what doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuhmu akan justru membuatmu makin kuat. Semoga kita makin kuat hari ini. Kita pujikan dan kita awali hari ini dengan memujikan PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, harusnya hati kami selalu siap. Kenapa? Karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu selalu datang bukan cuma ketika kami baca Alkitab. Tuhan bisa muncul lewat orang yang kami temui hari ini, bisa lewat tukang parkir, bisa lewat pengemis, bisa lewat orang yang paling menyebalkan yang kami hadapi. Sehingga persiapan hati kami sepanjang hari ini, khususnya pagi ini, kami membaca firman-Mu, mampukan kami mengerti terlebih memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 19. Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 1, kalau Alkitab fisik 1 sampai 5, kalau Alkitab handphone 1 sampai 4. Mazmur 19, Alkitab fisik 1 sampai 5, kalau handphone 1 sampai 4. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari.
Bapak Ibu pernah pegang boneka tangan nggak? Kalau guru sekolah minggu pasti pernah. Ya, boneka tangan itu boneka, cuman bagian bawahnya tuh dibolongin terus tangan itu bisa masuk supaya jari-jari kita itu membuat si bonekanya jadi hidup. Kepalanya, jarinya gitu ya. Saya dulu ingat sekali juga pernah bikin boneka tangan waktu sebuah pelatihan guru sekolah minggu. Dan ternyata susah banget bikin itu, nggak segampang yang kita bayangin. Harus flanelnya kita bentuk, terus hiasannya, dakron tuh kayak kapas pengisi supaya tangan sama badannya tuh ngebentuk gitu, jadi berisi bukan cuma kertas doang. Dan itu susah. Nah, ketika anak-anak melihat, seolah-olah boneka itu jadinya boneka yang hidup gitu, jadi diberi nyawa gitu. Jadi gerakan tangan si manusia ini membuat si boneka ini jadi bisa berkarya, bisa nyata gitu. Nah, Bapak Saudara, kita juga seperti boneka tangan. Dan Tuhan itu menjadi pemain bonekanya. Allah itu senantiasa berbicara lewat ciptaannya. Tuhan itu seringkali pakai seluruh ciptaan ini untuk menjadi bagian dari kesinambungan karya Allah. Dan apapun yang kita lakukan, pekerjaan baik, saya itu jadi baru benar-benar menyadari gitu ya. Iya ya, kita berarti sebenarnya di dunia ini manusia tuh nggak bisa berbuat baik kalau nggak Tuhan yang gerakin. Betul. Jadi benar-benar kesempatan, tiba-tiba pas ada uang di kantong, nggak rencana, aduh nggak ada duit nih dompet, tiba-tiba di kantong ada 2.000, 5.000, nggak tahu gitu ya. Atau ketika kita nggak rencana berbuat baik hari itu, tiba-tiba ketemu orang susah di depan mata kita, sebelah kiri dia jatuh, kudu kita tolong, nggak tahu. Jadi itu baru dari hal sederhana, nolong orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan Tuhan pakai itu, kita cuma jadi boneka doang. Dan Tuhan itu selalu berbicara kepada kita, salah satunya melalui ciptaannya. Langit juga jadi boneka tangan Tuhan. Ya, langit, bumi, alam semesta ini luar biasa. Lihat, mohon maaf, kejadian waktu banjir bandang kemarin ya, yang sebenarnya kita sedih banget. Tapi itu menunjukkan bahwa alam semesta ini adalah boneka tangan Tuhan yang luar biasa. Gak main-main. Bukan, untuk menunjukkan bahwa alam semesta ini bukan milik manusia. Gitu dulu. Kita ini cuman pengusaha taman. Kan di Taman Eden, ingat kan? Usahakanlah taman ini, kata Tuhan, kata kepada Adam dan Hawa. Kita bukan pemilik. Jadi itu yang sering kita lupa. Kita punya ladang, makanya harga tanah, punya sertifikat tanah, seolah-olah itu tanah punya kita. Enggak ada. Kita nih di badan kita aja bukan kita punya, nggak kita bawa sampai mati. Jadi langit dan alam semesta menunjukkan akhir-akhir ini kepada Indonesia bahwa semua ini milik Tuhan. Bukan punya Anda, bukan punya pabrik, bukan punya orang kaya, bukan punya orang miskin, bukan punya orang lokal, punya Tuhan. Matahari terbit tenggelam ya di luar dugaan. Akhir-akhir ini cuaca ampun bikin orang juga jadi lebih rentan sama penyakit gitu ya. Tapi itu juga menunjukkan bahwa obat sehebat apa juga, hidup sesehat apa juga, makan olahraga, tapi cuaca nggak ada yang bisa ngatur. Dan itu adalah boneka tangan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, nggak bisa disangkal bahwa seringkali kita nggak menyadari manusia ini kenapa seringkali bertabrakan dengan kenyataan di hidup di dunia ini. Selalu ngerasa hidup tuh kayak susah banget ya, alam semesta, bencana, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, bla bla, ngeluh-ngeluh baik. Rupanya karena kita ngerasa memiliki dunia ini gitu. Jadi ketika dunia ini tidak seperti yang kita mau, emosi kita. Dunia ini milik Tuhan, termasuk keluarga kita. Keluarga kita juga boneka tangan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa memiliki anak, memiliki orang tua, memiliki saudara, memiliki pasangan, memiliki tempat pelayanan, gereja, memiliki orang yang beli di tempat dagang. Nggak ada. Semua milik Tuhan. Sehingga di bacaan kita hari ini, kita benar-benar diingatkan ya, bagaimana rupanya Allah itu muncul dalam setiap rencana dan karya kita. Allah pencipta alam semesta, pribadi yang luar biasa, dan Tuhan akan selalu menyatakan kepada kita, kalau kita tidak sadar-sadar dan terlalu fokus berjuang dalam hidup ini tanpa melibatkan Tuhan, kita akan ditampar dengan kenyataan bahwa semuanya tidak terjadi seperti yang kita mau. Sehingga menyadari akan karya Allah yang besar dan hebat itu membuat kita harusnya semakin enjoy dalam hidup. Lebih bersyukur karena
Ngapain mengendalikan segala sesuatu, orang toh segala sesuatu dikendalikan sama Tuhan gitu. Jadi hidup itu bisa lebih dinikmati kalau kita tahu kuncinya, bahwa semua dibalik semua ini semua boneka tangan Tuhan. Kita cuma menjalankan. Semoga hari ini kita lebih banyak ikut karya Tuhan, karena kita tadi salah satu bonekanya Tuhan. Jadi boneka yang baik lah untuk bisa menjalani dan menikmati pentas yang Tuhan sajikan hari ini di panggung hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami menyadari bahwa kami hanyalah boneka-bonekanya Tuhan, dan harusnya kami bisa melewatinya dengan lebih santai, lebih enjoy, ketika cara pikir kami benar, tidak merasa memiliki ini semua. Mampukan kami untuk bisa menikmati hidup ini. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.